warna maka dibagiin. Lihat yang stabil warna kuning ada ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fi ma waqad waqa'a fi zamanil mutawakkili al-madhkuri anna imra'atan idda'at annaha syarifatun fi hadratihi fasa'ala amman yukhbiruhu bidzalika fadalluhu 'ala al-hasanil al-askari al-madhkuri fa ahdarahu wa ajlasahu ma'ahu 'ala saririhi wa sa'alahu an tilkal mar'ati. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif fi hadzal kitab wa bi sanadil muttasil ila imamil muallifi rahimahullah wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati ulumihi fid dharain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-Fatihah khususan ila ruhi ummi Hajjah Siti Fatimah binti Hajjamuri wa thumma ila ruhi Kiai Haji Muhdin bin Kiai Irsyad anna Allah Ta'ala yataghashahuma birrahmah wal maghfirah wa yaj'alu qabrahuma rawdatan min riyadil jannah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Kebetulan Dato' Sutahir kita persilakan dulu untuk bacain sholawat Gus Dur. Fadhol Pak.
Kemudian dihadirkan Habib Hasan Al-Askari di hadapan khalifah wa ajlasahu, dan dipersilakan menemui langsung khalifah ma'ahu bersamanya, ala sadirihi, bahkan dibawa ke ruang khususnya tuh, wa sa'alahu antil kalmarati, itu khalifah nanya, Habib Hasan, ini orang bener syarifah nih, begitu dia ngaku syarifah. Faqala lahu, kemudian Hasan Al-Askari bilang, innallaha harrama 'ala sibai an yaqulu auladal Hasan Husaini, sesungguhnya Allah mengharamkan kepada binatang buas untuk menerkam, memakan anak-anaknya Sayyidina Hasan Husain ya bin Fatimah. Jadi kalau anak-anak Siti Fatimah sampai cicit sampai hari kiamat yang disebut habaib tidak akan dimakan binatang buas. Allah haramkan binatang buas memakan dan menerkam para habaib. Ini jaminannya ini. Jadi kalau ada orang di kampung di Sumatera, ada orang mati diterkam harimau, bukan habib. Yakin itu. Ada orang dalam buaya dimakan ular, bukan habib. Kalau habib dijamin sama Allah. Allah mengharamkan binatang buas memangsa siapa? Habaib. Makanya jangan sembarangan tentang habaib. Ya, jangan ada kebencian mazuri Rasul. Bahaya, ntar kenanya ke kita. Jangan banyak contoh dah.
emang habaib nggak akan dimakan binatang buas, tapi yang membunuh habaib umat kakeknya sendiri. Kalau binatang buas mah ora ada yang berani nerekam habaib. Umatnya justru umat kakeknya yang menerkam siapa? Habaib. Banyak contoh tuh, ya, dikriminalisasi dan sebagainya. Begitulah perjuangan daripada para habaib. Ujian buat mereka luar biasa. Ini dalam kisah ini akan terjelaskan jangan kita usil, apalagi ada atika baik, ya, nggak ada akhlak sama habaib, jangan. Takut ketulah, tahu ketulah? Apa ketulah sekalinya? Wala begitu. Wala begitu. Kita lanjut. Akhirnya Hasan Al-Askari melanjutkan, ya, opininya. Fa'alquha laha. Kalau begitu lemparin saja itu dia perempuan tadi. Artinya masukin ke dalam kandang binatang buas. Fa illam ta'kulha, kalau memang enggak dimakan sama binatang buas, fa hiya shadiqatun, berarti dia benar Saripah tuh, keturunan Nabi Muhammad. Begitu. Bayangin, ngetesnya gak tanggung, dimasukin ke kandang binatang buas. Begitu karena macan dah. Fa'aradu dzalika 'alal mar'ati, maka mereka pun menawarkan tuh, ibu, kalau emang benar ibu Syarifah, begini nih, kata Habib Hasan Al-Askari, tesnya ibu berani nggak masuk ke kandang macan begitu, kocin. Karena dia bukan Syarifah, fa'aqarrat bi annaha kazibatun, dia ngaku iya bohong. Ya takutlah. Bukan Syarifah, jangan macam-macam. Masuk kandang singa, habis tinggal somplak dan tersebut belakang. Faqala ba'dun nasi lil khalifah, karena udah terbukti dia nggak berani, berarti dia khalifah Syarifah bukan? Bukan. Akhirnya ba'dun nasi berkata itu, para rakyat, ya, para masyarakat bilang lil khalifati, memberikan usul kepada khalifah, halal hasanu bima qala. Khalifah, bagaimana kalau kita jajal siapa? Hasannya langsung nih yang ngasih ketua bahwasanya ngetesnya kapan? Kasih ke binatang buas. Kalau binatang buas itu nggak akan merekam turunan kanjeng Nabi kita Muhammad dari Sayyidina Husain, anak daripada Siti Fatimah Zahra. Sekarang kita coba ke dianya langsung. Begitu sekalian ngetes dia. Dia Habib bukannya nih. Begitu kan ya? Wah, kalau saat poin kabur saya langsung ke Sumatera dah. Ngeri. Dites begituan ditesnya, bayangin. Terus kan? Begitu. Kemudian fa'amaral mutawakkilu al-madhkuru bisalasatin minas sibai. Maka khalifah mutawakkil yang terkenal tadi pun memerintahkan langsung ngetes, masukin ke kandang 3 binatang buas. Gak tanggung tuh, 3 binatang buas minas sibai, daripada binatang buas tadi. Wa wadu'aha, dan ditaruh itu binatang buas pisahatin, di bawah alun-alun, tahta qasrihi, di bawah gedungnya, di bawah istananya. Wajala sahwat, sedangkan khalifah mutawakkil dia duduk tuh fil qasri, di atas istana, kayak model film gladiator yang berantem di mana tuh? Di bawah. Yang liatin raja di mana? Kaisar. Di atas, kayak gitu persis. Diadu nih. Gitu sama macan cuman gitu. Kemudian bihaitsu yanzuruha, dan kira-kira khalifah mutawakkil bisa langsung menyaksikan tuh. Wa aghlaqa babal qasri, mulailah ditutup tuh pintu gedung tadi yang ada kandang macannya, macan dibuka indal khalifati, ya, di hadapan khalifah. Wa amara bi ighlaqi, dan kemudian diperintahkan untuk menutup tuh. Wa aghlaqa baba,
ya untuk diperintahkan menutup apa babal qasri, pintu yang tadi ada kandang macannya, ada macannya. Summa amara bi ihdharil hasani al-mazkur. Kemudian disuruh datengin Hasan al-Askari yang terkenal tadi, lihat hula untuk dimasukin ya minas sahati dari halaman juga, ilal qasri di bawah istana, indal khalifati yang mana khalifah dan ngeliatin di atas. Wa amara bi ighlaqi babis sahati alaihi. Kemudian khalifah memerintahkan untuk menggembok pintu lataran tadi yang ada apanya? Ada macamnya, 3 lah gitu. Wa kana tisiba'u qad asammat al-asma'u, dan itu binatang buas sudah mulai budak pendengarannya. Udah enggak dengar min zairiha, karena aumannya yang keras tuh. Lapar berarti ini. Falamma ra'at usiba'u, begitu binatang buas tadi melihat ada orang, siapa itu namanya itu? Hasan al-Askari. Sakanat, langsung diam, orang mengaum lagi. Kalau Ustaz goyang dalam, tambah kenceng ngaumnya udah. Tambah keras dan langsung. Bayangin coba tuh. Kemudian wa masyad, dan menghampiri ilaihi kepada Hasan al-Askari, wa tamassahat, dan kemudian jilat-jilatin Hasan al-Askari. Keren gak tuh? Berarti terbukti nih beliau Habib bukan? Habib begitu. Wa darat haulahu, dan ngelilingin Hasan, mutarin Hasan al-Askari. Wa syara, sekarang gantian, yang sahu Hasan yang ngelus-ngelus zuhuraha, punggung macan-macan tadi dilusin gitu. Kayak siapa tuh? Kalvin tuh. David ada kan di YouTube tuh, manusia singa ya. Kemudian biadihi, diusap-usap itu punggung macan tadi dengan tangan Hasan, wa kammihi, dan juga mulutnya dipegang-pegang gini nih. Kalau tak usap masuk begitu tuh, insyaallah udah sepotong dah. Ini makan Habib, aman. Tuh, bukti nih. Ya, jadi jangan macam-macam, jangan ada hati jelek ya dengan para habaib juriyah daripada kanjeng Rasul. Begitu. Bahkan ada hadis mengatakan luhumu bani Zahra masmumun. Dagingnya anak keturunan Siti Fatimah beracun. Jajal be macam-macam, insyaallah jomplang indah tontar. Jangan dari ya. Summa adat, kemudian balik lagi itu macan habis nyium-nyiumin, habis jilat Hasan, balik lagi ila maradibiha, ke tempat peraduannya, ke sarangnya begitu. Berarti Hasan dimakan enggak? Kagak. Fa fataha babal qasri, begitu macan balik ke kandangnya, ke sarangnya, maka dibuka lagi tuh pintu gedung. Kemudian wasaida, Hasan naik ila al-mutawakkil, ke khalifah tadi. Wa tahaddasa ma'hu sa'atan, dan Hasan ngajak bicara khalifah. Gimana khalifah? Masih gak percaya ada Habib? Begitu. Masih tanya, iya. Gua ngerti dah, Habib begitu. Jadi kalau ada orang ke Habib minta sumbangan, gampang, ambil baik tuh kita ular kobra, berarti gak pegang. Ya. Dan lanjut, summa nazala, kemudian turun lagi Hasan ke tempat bawah tadi tuh, tempat singa. Fa fa'ala asba'a, itu hewan buas tadi diperlakukan ma'hu, bersamanya, kafir lihal awal, seperti pertama kali. Diusap-usap lagi, terus dia pun jalan ngeloyor lagi ke binatang buas ke sarangnya. Hatta kharaja, akhirnya Hasan keluar dari sarang macan tadi, dari kandang macan tadi. Fa'atba'ahul khalifatu, maka diikuti oleh khalifah mutawakkil bijaizatin, sambil bawa hadiah tuh khalifah mutawakkil. Summa qalu lil khalifati, kemudian
masyarakat warga ngomong ya, ngasih saran kepada khalifah, halla fa'alta mislahu, coba khalifah sekarang lu gantian. Kata siapa tuh? Kata warga. Coba sekarang lu khalifah ya, jajal ke Hasan tuh tadi, berani orang begitu. Falam yadsur, yang enggak berani dia cuman ala zalika, untuk melakukan uji tes masuk ke kandang macan. Summa qala lakum, kemudian itu khalifah bilang kepada rakyatnya, aturiduna qatli, lu emang pada pengen bunuh gua apa? Gitu. Apa ini ceritanya nih? Ya, emangnya situ pada pengen bunuh saya suruh masuk kandang macan. Summa amarahum, kemudian khalifah memerintahkan rakyatnya, an la yakshu hadzal amra, jangan membuka ini perkara li ahadin, kepada siapapun juga di luar negerinya begitu. Jangan bilang-bilang ke negara sebelah gitu. Jangan bilang-bilang ke kampung sebelah, diam-diam baik. Ada kejadian ya, ternyata kalau Habib Juriah Rasul dagingnya binatang buas nggak mau makan. Jadi dimanapun kejadian ada orang tak dimakan anaconda, ular piton gede, pasti bukan Habib itu, bukan Habib. Jadi kalau Habib dijamin nggak bakal dimakan binatang buas begitu. Selanjutnya pindah ke fotokopian yang kedua, ganti fotokopiannya. Yang ada stabilo merahnya. Kita baca dulu ya, bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi sholatil jum'ati min haitsu ma tamayyazat bihi haitsu. Nah itu bayaran haitsu itu cukup sekali aja, min haitsu ma tamayyazat bihi, haitsu ma tamayyazat itu kelebihan itu ya, bihi an ghairiha min istirati umurin liluzumiha wa ukhra lisihhatiha wa kaifiyatin liadaiha wa tawabi'in lidzalika. Faslun, pasal, ini sebuah pasal fi sholatil jum'ati, di dalam menerangkan sholat Jumat, min haitsu ma tamayyazat bihi an ghairiha, gitu baca itu. Kelebihan ma tamayyazat, kelebihan itu ya dua kali. Dari segi karena dia istimewanya daripada sholat lain, ghairiha itu sholat lain, min istiratin, daripada syarat-syaratnya, kemudian syarat-syarat perkara liluzumiha, kewajiban pelaksanaannya, wa ukhra, dan yang lain lisihhatiha, syarat sahnya Jumat, wa kaifiyatin liadaiha, dan tata cara pelaksanaannya, wa tawabi'in lizalika, dan semua yang mencakup, yang meliputi Jumatan tadi. Kemarin khutbah udah diterangkan sedikit tuh. Wa syaraitu wujubi sholatil jum'ati, dan bermula syarat wajib Jumat. Jadi ada syarat wajib, ada syarat sah Jumat. Kita bicara sekarang syarat wajib Jumat dulu nih ya. Wa syaraitu wujubi sholatil jum'ati ay ainan, dan bermula syarat wajib sholat Jumat, maksudnya wajib ain atau fardu ain ini. Wajib ini sab'atu asya'a, pertama yaitu ada 7 perkara syarat wajib Jumat. Ntar syarat sahnya lain lagi. Sekarang kita bicara syarat apa? Wajibnya. Begitu Hujan. Al-awwal, yang pertama, al-islamu, syarat wajibnya hanya buat orang Islam saja. Non muslim tidak wajib Jumat. Begitu ya. Sesalim bilangnya non muslim, jangan kafir. Kalau bilang kafir ente intoleran ente. Dan non muslim tidak wajib Jumat begitu. Kemudian wahada syartun aidan,
Dan Islam ini berlaku juga syarat ini lisihhatiha, bagi keabsahannya, wal iqadiha, dan direkennya. Jadi syarat Islam itu termasuk sah dan direken Jumatan. Fala tajibu, maka tidak wajib, ala kafirin, bagi orang kafir. Wala tasibbu minhu, udah enggak wajib dan enggak sah lagi Jumatannya. Di samping enggak sah, wala tan'aqidu, dan enggak direken. Hitungankan Jumatan kalau mazhab Syafi'i minimal 40 orang sama imam tuh. Makmum 39, imam 1 40. Kalau kurang dari 40 enggak sah. Bikin johar aja udah. Begitu. Di sini lebih dari 40 sini. Wasani, yang kedua, al-bulughu, balik. Wahada, dan balik ini syartun, syarat juga, lil iqadiha, bagi direkennya direkennya syarat wajib Jumat. Kebalik tuh. Makanya kalau ada anak kecil hafal Quran, bocah umur 9 tahun hafal Quran, enggak sah ngimamin Jumatan karena belum balik. Kalau buat ngimamin sholat yang 5 waktu boleh. Ada bocah nih umur 7 tahun hafal 15 juz, enak suaranya, lagunya merdu deh, pasang Jumatan, enggak sah Jumatannya, enggak sah karena membalik dia. Kalau buat sholat yang 5 waktu silahkan. Jadi boleh itu anak kecil asal fasih sholat 5 waktu boleh. Bagaimana kalau bocah ajan? Apalagi cuma ajan mah boleh banget. Yang penting enak suaranya, panjang napasnya. Jangankan buat ajan bocah umur 7 tahun, buat imam saja boleh. Tapi sholat yang 5 waktu. Kalau Jumatan wajib yang sudah balik begitu. Fala tajibu, maka tidak wajib itu Jumatan, ala sobiyin, bagi bocah-bocah yang belum balik di bawah 15 tahun. Wala tan'aqidu, di samping enggak wajib juga enggak menjadi hitungan, enggak direken dia itu yang 40. Contoh, imam sama makmum pas-pasan nih 40 orang. Cuman makmumnya yang satu bocah umur 10 tahun, enggak sah Jumatannya. Udah bikin johor dah. Begitu. Umpama nih di Al-Ikhlas masih jarang nih, kita bicara tahun 70-an ya bikin Jumatan. Ini udah ada masjid sendiri bikin tahun 70-an. Zamannya pas-pasan 40 Jumatan, imam 1. Pas dihitung yang makmum tadi jumlah 39 kan ya. Satu orang bocah. Belum hitungan, berarti enggak sah Jumatannya. Bikin Jumatannya gitu, Bang. Gitu. Wala mumayyizan, dan juga bukan yang mumayyiz, yang tamyiz. Begitu. Tamyiz pun belum sah Jumatan, tapi boleh, cuman belum masuk hitungan. Apa tamyiz? Menjelang balik, usia dari 7 sampai 14 tahun belum balik tuh. Itu tamyiz tuh. Itu pun tidak masuk hitungan tuh, yang tamyiz. Wa tasihhu minhu, cuman bocah tadi udah tamyiz, sah-sah saja Jumatan, hanya enggak masuk rekenan yang 40. Wa tujzi'u, dan memadai an zuhrihi, mengerjakan johar pun enggak apa-apa tuh, cuman dibiasakan dah. Ya bocah 9 tahun ajak ke masjid Jumatan biar dia terbiasa, padahal belum wajiban, belum masuk rekenan, hanya afdolnya dibikin johoran, tapi tidak mengapa dalam rangka pembiasaan. Mulai dari 15 tahun yang direken itu begitu. Wasalisu, dan yang ketiga syarat wajib Jumat adalah al-aqlu, berakal. Wahada, dan ini apa ini? Berakal itu syartun, sebuah syarat juga, lisihhatiha, bagi keabsahan sahnya itu sholat Jumat. Akal, andaikan pas-pasan Jumatan 40 orang sama imam sama khotib, makmumnya kita kenal, wah dia bukan stres kemarin tuh, ya rasa
Gara-gara ada satu makmum yang 39 tadi, satunya apa? Stres. Apalagi gila, nggak sah gitu. Kemudian wat iqaduha, dan juga syarat diterimanya masuk hitungan tuh yang berakal aidon juga. Fala tajibu, maka tidak wajib ala man la aqla, bagi orang yang tidak berakal baginya. Tasihhu minhu, sah-sah saja sih, cuman wala tanaqidu, cuman dia tidak masuk rekenan. Begitu. Boleh-boleh saja, cuman nggak masuk rekenan yang 40. Wa hazihi, dan ini, mana ini nih? Ai as-salah satu yang 3 macam tadi. Syarat apa tadi? Islam, baligh, dan berakal. Islam, baligh, berakal, itu syarat. Aidon juga li ghairil jum'ati, berlaku buat sholat selain Jumat, minas sholawati, daripada sholat-sholat fardu dan sunnah. Jadi sholat fardu pun mesti syaratnya yang 5 tadi, 5 waktu, Islam, baligh, berakal. Tapi Ustaz, bapaknya tuh anak segede dia bocah nih, sering ngajak tuh bocah ke masjid, bagus malah. Bahkan dalam kitab Sulamut Tauhid, ajak bocah ke masjid umur 7 tahun. Kalau dia sudah tamyiz, udah ngerti, nggak baca baik itu. Kalau belum tamyiz jangan, yang ada ntar ngaco di masjid. Jadi bocah yang tamyiz boleh ajak masjid itu dalam rangka pembiasaan, walaupun belum wajib. Tar pahalanya yang kayak gini di bocah nih buat orang tuanya. Cuman pilih yang tamyiz. Tamyiz itu udah ngerti. Kalau belum tamyiz belum ngerti. Bocah umur 6 tahun, ada yang udah tamyiz, ada yang belum. 6 tahun yang belum tamyiz dikasih nasi sama sayur sop, berantakan. Nasi di mana ditumpahin begitu, itu jangan diajak ke masjid tuh. Belum tamyiz. Yang kedua, belum tamyiz masih dicebokin sama mamahnya, ibunya. Kalau sudah bisa cebok sendiri, dede udah belum kayaknya, udah mama cebokinnya, enggak, malu dede. Terus cebok sendiri, tamyiz tuh. Atau diajak ngomong nyambung. Kamu kelas berapa? Gimana? Nyambung tuh. Kamu kelas berapa? Dia mau ngomongnya coprak begitu, yang pernah tahu ngomongnya. Itu belum tamyiz tuh. Jadi yang udah tamyiz boleh ajak ke masjid. Jadi gini, kalau tamyiz nih gak akan ganggu, dia diam ya, bercanda. Ya, palingnya tidur diam, ngorok di masjid itu gak masalah. Kalau belum tamyiz, Dede jangan bercanda ya, di sini aja. Iya ya, pas rakaat pertengahan kedua dia muter, sak kalau kapin. Terus imam lagi baca ke depan, imam sujud di tembok ini. Wah kacau gini nih, ngeganggu, itu dosa itu. Yang ntar yang dapat dosa siapa? Orang tuanya, babanya. Bukan nggak boleh ke masjid, bukan. Sortir bocahnya, ajak bocah yang ke masjid yang sudah apa tadi? Tamyiz, begitu. Jadi kalau udah merbot bocah kalian, ke masjid, kuat jangan kuat. Boleh tuh. Jangan marah orang tuanya. Emang itu tugas marbot. Biar yang sholat gak keganggu. Jadi para ibu, kalau bocah kita diomel sama marbot, ontong diambil hati. Marbot dalam rangka menjalankan tugas. Kalau dia nggak bercanda, ilokan deh marbot marah-marah. Gila kata marbot kalian. Kalau bocah nggak bercanda, diomelin, hei dia belum. Wah parah marbot nih berarti ini. Kalau bercanda wajar, ya dalam rangka tidak mengganggu kehusuan jamaah yang sedang sholat. Tugas marbot lanjutin, ngapain? Ngomelin bocah yang bercanda, begitu. Mana marbot? Ada marbot? Contoh yang punya marbot ya, contoh ini mah. Takutnya kata kalau diomelin kata orang tuanya marah. Jangan, orang tua marah. Itu tugas marbot tuh, kecuali bocahnya diam. Kalau kita doain juga, boleh kita marah-marah. Lu bocah udah dulu komen baik lu, boleh tuh. Kalau dia diam jangan dia domelin. Kalau bercanda larian, bisik, teriak-teriakan, nggak apa-apa, supaya nggak ganggu orang yang sholat.
Makanya ajak bocah tuh didik sholat, ajak mulai 7 tahun. Kalau yang sudah tamyiz masjid, yang belum jangan di rumah aja. Jadi sholat ya. Nah umur 10 tahun belum sholat juga pukul. Begitu pukul. Kalau bini gimana Ustaz? Bini kita nggak ada hak pukul, paling pegel aja. Mas sholat mah ya, bayar ya, begitu. Pegel hati kita. Karena laki nggak ada hak untuk mukul bini. Kalau anak mah nggak sholat umur 30 tahun, injek boleh nggak apa-apa. Anak darah daging kita. Kalau bini anak orang lain, nggak boleh kita pukul. Beda tuh, ya. Bini mah pukulnya jangan pakai tangan, pakai lembar merah tuh, 5 lembar. Nih, kayak perhatiin, diambil insya Allah. Duit. Baik, kita lanjut. Yang mana satu hir? Keempat. Warabi'u, dan yang keempat, al-hurriyatu, merdeka. Ai al-kamilatu, yang sempurna merdekanya. Bukan muba'at, bukan budak muba'at sebagian. Wa hadza, dan ini budak ini, kemerdekaan ini syartun, sebuah syarat juga lil iqadiha, bagi direkennya itu budak orang merdeka. Berarti kalau umpama jamaah Jumat pas-pasan 40 orang sama imam, satu jamaahnya makmumnya ada budak, enggak sah. Mesti merdeka. Begitu. Lil iqadiha. Aidan juga fala tajibu, maka tidak wajib ala abdin, bagi seorang budak untuk melaksanakan Jumatan, gak wajib budak tuh. Walau muba'adon, sekalipun budaknya sebagian. Maksudnya gimana? Saya sama Ustadz Salim beli budak, ya perempuan, model PCL dah begitu, patungan, saring gocap 50 juta, berarti harga berarti 100 juta. Kebetulan itu budak suatu hari anak saya pengen dipatok ular, dibelain, hampir dipegang, dia dipatok, dia masuk rumah sakit, cuman hidup lagi. Saya terima kasih untuk budak. Mulai hari ini kamu merdeka, saya bilang. Ya udah, merdeka. Tapi separuh masih milik siapa? Salim. Jadi merdekanya baru separuh tuh. Yang begitu pun tetap Jumatan gak wajib buat dia itu. Itu budak karena masih milik tuannya. Wa in kana, sekalipun bainahu, antara dia sudah tadi, wa bainas sayyidihi, dan antara tuannya muhayyatun, yaitu ada kesenggangan waktu. Kata tuannya, kalau lu pengen Jumatan, gua kasih waktu 1,5 jam, biar lu gitu tuh. Tetap tidak diwajibkan. Cuman kalau dia pengen datang, boleh, terserah. Hanya tidak wajib. Sekalipun diberikan kelonggaran waktu sama tuannya, begitu. Ya, ayatan tuh. Wa waqtul jum'ati fi naubatihi, sedangkan waktu Jumat datang itu giliran dia nyantai. Begitu, linaksihi, karena kurangnya orang tadi belum sempurna merdeka. Wala tanaqidu bihi, dan itu budak yang hadir Jumatan tidak direken masuk hitungan yang 40, enggak wajib dan enggak direken, cuman watasihu minhu, hanya sah saja Jumatannya. Kan cuma buat apa? Enggak wajib dan enggak direken. Mendingan di rumah begawe dah tuh di rumah tuannya, begitu. Tapi sah kalau dia hadir, begitu, karena dia belum merdeka. Wal khamisu, bismillahirrahmanirrahim. Wal khamisu ad-dhukuriyatu, wa hadza syartun lil iqadiha aidan, fala tajibu ala imra'atin wa khunsa linaqsihima. Baik, kita tekan lagi. Wal khamisu, dan yang kelima, ad-dhukuriyatu, syarat Jumatan adalah harus lanang, orang laki-laki tuh, yang udah balik tuh. Wahadun, dan ini juga laki-laki Jumatan sebuah syarat lin iqadiha aidan, bagi direkennya tuh bilangan 40 orang tadi. Fala tajibu, maka tidak wajib itu Jumatan bagi siapa? Alam ro'atin,
bagi seorang perempuan. Wa khunsa, dan banci yang punya onderdil 2. Kalau yang diparuh bukan banci, itu mah orang lanang, cuman punya penyakit dia, pengen jadi perempuan, itu mah tetap wajib dia mah. Ini banci yang punya kelamin 2 ACDC, itu pun gak wajib Jumatan. Apalagi perempuan. Kadang-kadang siswa bingung tuh, Jumatan jam 11 beberapa bis ke Kubah Emas. Pas turun perempuan ibu-ibu semuanya. Mau ngapain ibu? Mau Jumatan di Kubah Emas. Wajib atau sunnah juga orang? Ya enggak wajib juga. Jangankan wajib, sunnah juga orang. Terus Ustaz, kita kan perempuan pengen dapat pahala Jumatan, gampang. Azan Jumat berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Siap-siap tuh, wudu, habis azan, sholat johor dia. Beres sholat, ba'diyah qobliyah, masak dah tuh. Ya, bikin cerasan jangan lupa Ustaz. Gitu. Pakein apa? Pakein itu jagung. Jangan lupa kacangnya banyakin. Ikan tembang digarang. Bikin sambal terasi, kucurin sama jeruk limau dikit be ya. Nah, goreng tempe sama empal daging dikit aja. Goreng. Setengah matang tuh, goreng. Beres. Selesai pulang Jumatan lagi, masakan udah siap. Nasi masih hangat, habis diaronin, habis di apa? Diangin. Kemudian air tehnya, teh manis ada, air putih ada. Sendokin. Kopi atau liong dikit aja ya. Aduknya 3 kali baik dong Chan. Manisan soalnya kalau 2 kali. Begitu pas bapaknya makan tuh, sendokin, temenin, ontong ditinggal. Ini kadang-kadang mah pengen makan itu piring. Kadang-kadang dia, ya Allah kejamnya dikau. Contoh ini mah contoh. Temenin tuh lagi pengen makan tuh, sendokin, ayo lagi ya, sendokin lagi. Udah mah betah 4 kali. Dapat pahala Jumatan sama kayak orang pulang Jumatan. Ini mah laki pulang Jumatan, mana deh? Ke Parung ya, dah. Dosa belum kelar gua dah. Padang lagi akhirnya. Contoh ini mah contoh. Sabarin ya contoh. Tapi insya Allah perempuan di sini mah ibu di sini mah pada masak kalau Jumatan gitu. Anak yakin. Pulang lakinya pada madang sampai tetap 6 kali tuh. Begitu. Baik kita lanjut. Jadi nggak wajib buat perempuan dan nggak wajib buat banci. Jangankan perempuan, banci kok orang wajib. Cuman watasibu min umah, hanya sah-sah saja. Cuman buat apaan? Sunnah go orang, apalagi wajib ngerjain Jumatan jangan. Perempuan mah di rumah kalau pengen dapat pahala Jumatan. Waktu jazibuha, dan cukup pelaksanaan buat keduanya. Waktu jazibuhuma, buat keduanya cukup. Buat perempuan dan banci tadi an zuhriha, mengerjakan sholat zuhur. Baca lagi bismillahirrahmanirrahim. Wasadisu as-sihhatu wallahu alam bisawab. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Nah, fotokopian yang ini tanda ini. Giliran bahasan bulan depan yang ke-6 ini dikumpulkan di Masjid Al-Ikhlas. Penanggung jawabnya Bapak Ruslan. Hilang ganti doa lipat. Sekian, terima kasih. Ya Rasulullah, salamun alaik. Asyani wa daraji ya Rasulullah. Salamun alaik ya Rafi. Asyani wa daraji ya Rasulullah. Alaik ya Rafi. Asyani wa daraji. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada madam mana ini? Ada madam mana? Ada madam.
Jazakallahu khairan kepada